Halo rekan profesional, bertemu lagi di YouTube channel Deco Learning by Akaladia Group. Untuk rekan-rekan profesional yang baru pertama kali menyaksikan video ini, yuk dukung kami dengan cara apa? Dengan cara subscribe YouTube channel Deco Learning agar kami terus dapat membuat video-video menarik lainnya. Selamat menyaksikan video ini ya. Halo, selamat siang rekan-rekan semuanya. Semoga rekan-rekan semuanya tetap sehat-sehat selalu ya di tengah kondisi seperti ini, dan semoga webinar 1,5 jam ini bisa menemani waktu makan siang Bapak dan Ibu. Oke, selamat bergabung di sesi Virtual Learning Festival Be Ready for 2021 Seizing the New Normal. Nah, kali ini bersama dengan Formasi Akaladia Group. Sebagai informasi, Harvest Sterling Indonesia, Deco Learning, Foster and Bridge Indonesia merupakan salah satu unit bisnis dari Formasi Akaladia Group. Nah, jadi selamat bergabung nih dan selamat menyaksikan untuk rekan-rekan yang menyaksikan di live streaming Facebook ataupun di YouTube. Nah, sebelumnya perkenalkan juga, saya Oktaverina, saya di sini sebagai host yang akan memandu sesi webinar hari ini. Dan pada sesi ini temanya adalah PMBOK Guide 7 Edition in a Glance bersama dengan Bapak Jerry Samosir, PMP, PMI, RMP. Nah, rekan-rekan yang ada di Facebook ataupun YouTube mungkin bisa di-share juga nih ke rekan-rekan lainnya mungkin yang belum bergabung, jadi agar kita bisa sama-sama mengikuti materi hari ini melalui live streaming Facebook dan juga YouTube gitu. Nah, kita tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja kepada Bapak Jerry, waktu dan tempat saya persilahkan. Tes voice dulu, udah bisa dengar? Sudah Pak, sudah jelas suaranya. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Hari ini saya diminta DCO Learning untuk membawakan topik yang sebenarnya pada saat ini ya, ini bukunya sendiri, informasi yang saya dapat belum final. Jadi informasi-informasi yang akan saya sajikan ini nanti saya sampaikan berdasarkan beberapa series webinar yang saya sudah coba ikuti, yang di-host langsung oleh tim pembuatan buku PMBOK Guide ini. Jadi nanti kalau ada beberapa informasi yang mungkin akan berubah di bukunya nanti, ya mohon maklum karena pada saat ini informasi yang saya dapatkan bukunya sendiri belum final. Jadi teman-teman di PMI sendiri saat ini sedang membuka untuk publik ya, mungkin dia akan disortir untuk mereview, untuk kemudian buku itu akan kemudian difinalisasi berdasarkan input-input yang sudah ada. Sesi kali ini mungkin nggak akan 1,5 jam ya, karena memang banyak hal yang menurut saya belum bisa saya sampaikan dan slide saya juga tidak akan banyak. Tapi mudah-mudahan bisa memberikan gambaran kira-kira nantinya ketika buku ini di-publish, yang which is rencananya adalah tahun ini, yang sebelumnya disebutkan tahun lalu ya. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran. Dan mungkin kalau ada relevansinya dengan pertanyaan dengan ujian, nanti saya coba jawab karena saya juga sudah coba inquiry juga, dan saat ini memang belum ada yang pasti. Oke, kita lanjut aja. Nama saya Jerry Martin Samosir, saya saat ini sebagai program manager di Cisco ya, mendeliver project. Kebetulan project-projectnya sekarang sedang di Indonesia karena belum bisa berangkat keluar. Saat ini juga saya dipercaya sebagai VP Marketing dari Project Management Institute Indonesia Chapter. Jadi untuk channel-channel yang bisa saya gunakan untuk mendapatkan informasi buku ini, saya sudah coba gunakan ya. Mungkin tidak bisa maksimal, mohon maaf. Tapi dengan segala keterbatasan yang ada, saya coba presentasikan. Selanjutnya, ini tampilan sekilas ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa PMBOK itu selalu di-renew rata-rata 3-4 tahun, di mana tujuannya adalah untuk merefleksikan bahwa PMI itu, buku PMBOK itu adalah sesuatu yang framework yang bisa di-adopt untuk setiap pada masanya. Nah, PMBOK Guide 7 ini agak sedikit ekstrim perubahannya kan, karena saya juga nggak tahu apakah nanti bagaimana relevansinya dengan Agile ya, karena memang banyak sekali materi-materi yang seharusnya specifically untuk Agile sudah dimulai dimasukkan di buku ini. Ini tentu tidak lepas dari
kecepatan dari dunia ya, dari dunia ini sendiri untuk berubah, sehingga secara mindset juga seperti kita ketahui bahwa agile itu adalah sesuatu yang sangat-sangat applicable untuk beberapa dunia industri ya, terutama untuk dunia industri IT yang berhubungan dengan software development dan selanjutnya. Pun demikian, kita harus sadar juga bahwa dari saya pribadi saya cukup melihat bahwa sebenarnya agile ini sangat-sangat bisa diimplementasikan di dalam ranahnya sedikit, dalam ranahnya project yang selama ini dilakukan secara waterfall. Nah, kalau untuk bagaimana implementasinya dari agile itu sendiri di waterfall sudah kita pernah ya diskusi ya waktu itu di Future Learning Festival yang sebelumnya. Oke, so statement pertama ya, mungkin statement ini bisa saja salah, bisa enggak, tapi yang saya dapatkan per saat slide ini saya buat bahwa PMBOK Guide 7 Edition ini belum di finalize ya, dalam artian belum selesai lah. Jadi mungkin ada proses editing walaupun mungkin hanya sedikit. Nah, coba kita flashback sebenarnya kenapa sih PMBOK Guide ini selalu disesuaikan dengan zamannya ya. Jadi khususnya untuk yang PMBOK yang 7 ini. Jadi kita bisa tahu bahwa saat ini itu yang namanya perubahan itu sangat luar biasa cepat ya. Kita bisa lihat lah ya, banyak e-commerce yang datang dan tiba-tiba besar, dan banyak juga e-commerce yang datang dan mati. Contohnya belanja.com yang dari Telkom kalau nggak salah sudah ditutup ya. Nah, dengan cepatnya perubahan ini, dengan cepatnya para kompetitor juga datang dan menjadi besar, maka regardless industrinya, maka kita dari PMI khususnya ini ya, background ini saya dapatkan dari teman-teman yang mentrack bukunya itu, bahwa itu kita memang harus adopt dalam artian kita harus benar-benar bisa menyesuaikan diri. Nah, dari sisi PMI sendiri melihat bahwa selama ini itu PMBOK itu bahkan banyak yang bilang bahwa itu sudah usang gitu ya, dan PMI juga merasa memang walaupun tidak 100% usang, PMBOK itu memang perlu dirubah untuk menyesuaikan pada zaman yang sekarang. Nah, karena itu PMI sendiri merasa bahwa oke, kita harus buatkan sesuatu atau framework yang dalam bentuk PMBOK yang bisa menyesuaikan pada zaman yang sekarang. Termasuk juga kalau kita lihat dari sisi organisasi yang lainnya, terutama di tempat saya bekerja sendiri, kita yang selama ini sangat hardware, traditional hardware company, kita saat ini bisa kita bilang bahwa kapal sebesar kami ini sekarang sudah shifting. Itu kenapa di perusahaan kami, tempat saya bekerja, itu banyak rekrutmen baru. Kita punya rekrutmen dari kalau nggak salah dari mana ya kemarin, dari salah satu software company yang cukup besar, namanya Bu Maria Martinez kalau nggak salah namanya. Dia itu yang akan melid dari bagaimana perubahan-perubahan di Cisco itu terjadi. Jadi kita bisa lihat di layar bahwa organization itu juga harus merubah ya. Kita tahu bahwa cara perusahaan itu merubah itu adalah melalui project. Jadi kita ada di PMBOK yang kanan juga jelas dijabarkan bahwa dari state organization yang sekarang, bagaimana kita akan shift ke state organization yang selanjutnya. Itu dilakukan bagaimana? Kita melalui program, melalui project, melalui portfolio yang dirubah. Nah, itu perlu dilakukan. Nah, supaya itu terukur, itu dilakukan dengan sangat hati-hati dan dengan planning yang baik, yang tentu menurut saya teman-teman sudah cukup aware bahwa kita yang di dunia project management ini harus benar-benar mengukur ya apa yang akan dirubah, bagaimana kita sana, dan apa yang kita butuhkan, baik dari segi uang, dari segi human resource atau expertise yang harus kita ambil supaya kita bisa merubah. Nah, selain dari sisi itu sendiri, kita bisa lihat dari sisi leadership dan strategi. Nah, dari leadership sendiri, walaupun ini sudah banyak sekali di input di PMBOK yang sebelumnya, saat ini mungkin akan lebih di-emphasize lagi ya. Jadi sekalipun kita tahu bahwa perusahaan itu besar ya, itu ada banyak SOP, banyak peraturan, banyak government rules yang harus diikuti. Pada dasarnya untuk dalam melakukan perubahan project
melakukan roadmap dari suatu perusahaan, melakukan eksekusi project yang nantinya diharapkan bahwa itu akan men-shift perusahaan dari state A ke state B, itu dibutuhkan yang pertama strategi dan dibutuhkan leadership untuk bisa mengeksekusi strategi-strategi yang sudah diharapkan bisa mengubah atau membuat flexibility dari perusahaan itu untuk adapt di dunia yang ada sekarang. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa leadership dan strategi itu di-acknowledge sebagai two critical skills that required to become a more effective project leader, yang dalam hal ini di dunia kita sangat diperlukan. Itu kenapa banyak sekali ya, kalau saya pribadi ya, di tempat saya bekerja itu banyak sekali project manager atau program manager yang kadang itu ketika dia datang aja maksudnya dia di-assign di satu project itu, banyak tim member itu cukup senang karena kita tahu bahwa kita akan mendapatkan satu leadership yang cukup baik yang nantinya akan membantu kita dalam men-strategize project itu bagaimana dieksekusi. Nah, di dalam buku PMBOK yang ke-7 ini ya, yang edisi yang ke-7 ini, hal-hal ini sangat di-emphasize ya. Jadi nantinya bukunya yang dulu berupa guidance A ke B ke C itu yang sebelumnya sekitar 700-800 halaman, mungkin akan lebih ke arah kita buat 250 halaman, tapi itu benar-benar merupakan satu lebih ke arah principles ya. Nanti kita akan lihat bagaimana itu dilakukan. Nah, kita harus juga tahu bahwa selama ini cara kita mengerjakan itu nggak bisa seperti itu aja. Yang dulunya project itu ya kita harus bikin SOW, habis SOW ditandatangan, kemudian kita lakukan berdasarkan SOW dan kemudian kita hasilkan. Nah, sekarang itu nggak bisa seperti itu karena mungkin dari proses pembuatannya sendiri, tujuan awal yang harusnya, katakanlah kita membuat software itu yang harusnya mengaccomplish pekerjaan bisnis proses A, B, C itu udah nggak relevan lagi. Jadi yang dulunya itu kan kita sering dengar kan, proyeknya dibuat tapi begitu selesai produk itu nggak digunakan. Nah, di dalam buku ini hal itu sangat cukup diadopsi ya. Jadi kita harus aware bahwa perubahan itu adalah hal yang nggak bisa kita hindari. Nah, di dalam buku yang ini pemahaman saya ketika saya baca, saya dengar dan saya lihat bagaimana orang-orang dari tim menjelaskan, itu sudah berusaha untuk diadopsi ya. Tentu ya nanti bagaimana tingkat keberhasilannya harus kita ukur belakangan ya kan. Terutama kalau kita lihat dari sisi teknologi. Kita tahu bahwa banyak robotisasi lah ya kita bilangnya, bahwa banyak perusahaan yang selama ini bergantung kepada orang yang dulu namanya padat karya, sekarang itu lebih ke arah high tech implementation ya. Sehingga dari sisi manpower atau human resourcesnya lah ya, terkait dengan orang, tools maupun tekniknya itu sudah berubah. Kenapa? Karena memang katakanlah yang selama ini dikerjakan oleh manusia, sekarang itu dikerjakan robot, tentu akan berbeda ya. Kalau dulu mungkin kalau orang yang murni manajer, kemudian supervisor, dan kemudian orangnya atau timnya dalam hal ini orang-orang pekerjanya. Kalau sekarang mungkin robot itu mungkin ada hubungannya dengan kita akan punya 1-2 orang instead of 100 orang, yang 1 orang ini akan melihat dari sisi technical, dari sisi teknik sipilnya, dari sisi teknik mekaniknya. Kemudian ada proses tambahan IT di situ ya, melihat proses robotic automationnya, kemudian proses bagaimana nanti dia bisa mengupgrade software dan segala macam. Nah, hal inilah yang harus juga yang PMM merasa, ini juga harus kita berusaha masukkan faktor-faktor ini di dalam buku ini. Jadi buku PMBOK itu diharapkan tetap relevan dengan kondisi dunia yang sekarang ini. Oke. Nah, saya coba, ini sebenarnya saya ambil dari salah satu presentasi yang saya dapatkan di webinar ya. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri atau sebelah kiri ya warna biru, ini adalah bagaimana structure dari PMBOK Guide itu dulunya ya. Maksudnya dari 6 dan sebelumnya. Saya kebetulan belajar dari buku ketiga ya, kurang lebih seperti ini. Yang dulu kalau kita lihat di sini, kemudian nanti ada introduction, project environment, dan role of project manager sendiri. Nanti terkait dengan organization type-nya dan segala macam itu dibahas di bagian yang pertama. Terus yang kedua itu dia akan membahas knowledge area. Ada di proses integrasi, scope, schedule, quality, resources, communication, risk, procurement, dan stakeholders. Ini sesuatu yang sebenarnya memang secara framework itu dibuat supaya bisa mengabsorb semua kebutuhan
project itu sendiri, baik dari preparation atau planning ya, sampai eksekusi, monitoring, and closingnya. Dan kemudian dalam prosesnya hal ke semua knowledge area ini dibagi ya, dalam proses inisiasi apa saja yang harus kita lakukan dalam proses knowledge area ini, dalam planning, execution, monitoring, control, and closing. Nah, itu yang saat ini menurut banyak orang ya, terutama orang-orang yang berkecimpung di dunia software development, itu bilang itu udah kuno gitu. Kita nggak bisa bilang bahwa kalau di buku ini kan diharapkan bahwa kita collect requirement, kemudian requirement documentation di sign off, baru kemudian kita proses planning dan selanjutnya untuk dieksekusi. Nah, itu yang diharapkan, yang dirasa sudah cukup kuno karena dengan cepatnya perubahan dunia, perubahan market itu sudah tidak relevan lagi. Dan kemudian untuk yang terakhir itu ada appendix, glossary, dan index. Nah, coba kita lihat di frame-nya yang untuk PMBK 7 ini. Di sini tuh dibuatkan bahwa dimulai dengan introduction, kemudian dilanjutkan dengan value delivery systemnya apa, bagaimana secara value itu kita deliver. Jadi instead of deliverable oriented delivery system ya, dibalikan, kita ngomongin value, karena pada akhirnya mungkin kalau kita melakukan project bukan end produknya yang menjadi penentu keberhasilan project itu sendiri. Bisa jadi prosesnya juga ada SOP yang harus dirubah untuk kemudian produk itu mungkin tidak sekompleks yang seharusnya, tapi dibantu proses SOP yang baik, produk yang cukup bisa mengadopsi bisnis proses yang diharapkan, itu bisa di-assault. Nah, di dalam project deliverable principle sendiri nanti kita akan bahas di halaman selanjutnya, ada stewardship, ada team ya, ada stakeholders, ada value, ada holistic thinking, leadership, tailoring, quality, complexity, opportunity, and threats. Sebenarnya kalau kita lihat di sini nggak serta-merta apa yang ada di sebelah kiri itu ya akan benar-benar kita hilangkan di buku yang baru ya. Kita lihat di sini ada kalau kita ngomong stewardship itu mungkin kita bisa dengan communication, team bisa dikaitkan dengan resources dan communication, value kita bisa kaitkan dengan quality dan scope ya. Holistic thinking itu kita bisa kaitkan dengan integration, tailoring ya itu di integration, bagaimana kita meramu, quality tetap quality, complexity kita bisa kaitkan dengan dari scope-nya sendiri, dari risk-nya sendiri, dari sources sendiri. Opportunity and threats tentu ada di risk. Adaptability and resilience ini mungkin nggak exactly tidak ada di sebelah kiri ya, tapi kita tahu bahwa ada proses integrasi dan ada proses untuk meng-align-kan ya semuanya. Dan terakhir itu change management yang biasanya kalau kita ngomong itu ada di cost, schedule, dan scope, bagaimana kita merubah. Nah, performance domainnya, so instead of kita fokus di prosesnya, inisiatif membagi-bagi, kita melihat bahwa project itu sebenarnya tingkat keberhasilan yang perlu sebenarnya kita emphasize untuk dilihat lebih detail itu adalah yang pertama tim itu sendiri. Ini benar-benar kalau yang sudah belajar Agile ya, atau mungkin praktisi juga di Agile, tim itu adalah tim inti dari project itu sendiri. Ya, makanya kita harus mempersiapkan environment yang bagus, kita harus mempersiapkan tim yang kohesif, kita harus trust ya, karena mereka harus bisa memanage diri sendiri. Sekalipun kita punya ada katakanlah Scrum Master, lebih sekarang memfasilitasi bagaimana sebaiknya secara Scrum itu proses itu bisa dilakukan. Kemudian ada proses di sini yang namanya life cycle yang menurut saya cukup menarik, di mana life cycle itu adalah menurut saya ya, secara project apakah life cycle itu cukup singkat atau cukup compact untuk bisa mendeliver project itu sehingga apapun value yang diharapkan masih tetap relevan ya. Kemudian tapi ingat, kita di performance itu juga disebutkan bahwa kita tetap harus melakukan planning dengan baik, even though kita tahu bahwa kita nggak bisa menghindari yang namanya uncertainty ya. Jadi kita tahu bahwa kita plankan sebaik apapun tetap akan menghadapi adanya perubahan-perubahan. Kemudian ada proses delivery, kemudian bagaimana tim bisa melakukan performance yang baik, dan pada akhirnya proses dari project itu sendiri bagaimana dilakukan. Termasuk juga bagaimana kita meramu ya, tailoring ini spesifik dari sini ya. Kita bisa lihat
Dan terakhir, bagaimana models, metode, dan artifact yang harus mungkin bisa kita ambil untuk kita implementasikan. Ingat bahwa definisi project itu belum berubah ya. Project itu adalah sesuatu yang unik yang dilakukan dalam waktu tertentu mendapatkan hasil yang unik itu sendiri ya. Kemudian ada appendix, ada glossary, dan ada index. Oke, mudah-mudahan saya nggak terlampau cepat ya. Saya lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh di keep dulu sebentar. Tapi kalau memang dirasa penting sekali boleh langsung ya di resennya, bisa kita pause untuk kita bahas sebentar. Nah, kaitannya dengan value delivery systemnya. Jadi kita harus melihat bahwa apapun yang menjadi tujuan dari program, portfolio, project itu harus senantiasa align dengan strategi atau dari tujuan dari bisnis sendiri. Kita nggak bisa hindari, kita nggak bisa bilang bahwa ini project ini bagus gitu. Kalau itu tidak bisa mensupport, ya kalau dia misalnya non-profit organization, mungkin bisnis proses. Kalau dia yang bisnis oriented, bisnis untungnya gitu. Kita harus melihat gitu ya. Untung ini bisa jadi bukan dalam bentuk uang, tapi mungkin dalam proses penghematan biaya, mungkin dalam proses SOP atau bisnis proses yang lebih singkat, atau mungkin time to deliver produk yang lebih cepat ya. Itu harus alignment. Nah, itu kenapa yang selama ini mungkin kesannya ya PMBK itu diterjemahkan bahwa PMBK itu adalah proses yang lama, planningnya udah berapa lama, eksekusinya berapa lama. Sebenarnya itu tidak benar. Kalau menurut saya pribadi, di dalam buku yang lama juga disebutkan bahwa ada namanya rolling wave plan ya, di mana kita bilang oke, kita tahu bahwa value ini lebih awal, mungkin kita harus plankan lebih awal untuk bisa kita deliver lebih cepat, untuk kemudian kita bisa memplankan hal-hal lain yang kita rasa mungkin bukan priority dari project kita. Oke, statementnya apa? Di sini kita disebutkan bahwa reflect behaviors and action intended to influence and save the project system behaviors to produce desired results and outcome. Jadi dalam prosesnya itu ya, kita harus berorientasi sama hasilnya ini bagaimana ya. Jadi seorang practitioner di project management harus berusaha untuk menginfluence ya, baik itu menerima input maupun memberikan output. Ya, memberikan input sini maksudnya menerima dan memberikan apa yang kira-kira ke bagian yang lainnya, dalam hal ini mungkin dalam tim operation kah, dari tim project customer kah, atau dari tim manajemen kah, supaya apapun yang kita hasilkan itu benar-benar selaras dengan yang kita sebutkan di atas, yaitu strategi atau bisnis. Contohnya saya mungkin coba aplikasikan di dunia saya ya. Ketika saya diterima project ya, saya terima project, saya tanya dulu, sebenarnya project ini ya, katakanlah kita install 1000 routers ya, 1000 BTS atau 1000 InnoB gitu. Apa tujuannya? Apakah hanya install? Tentu enggak kan. Kita harus tanya, tujuan kami itu adalah supaya kita bisa get more coverage ya. Coverage satu, yang kedua mungkin ya subscriber. Kita harapkan dengan coverage yang lebih luas, kita bisa mendapatkan subscriber lebih banyak. Oke. Nah, dengan mendapatkan subscriber, apa kira-kira experience dari customer yang diharapkan? Oh ya tentu dong, kita harapkan mereka punya internet yang cepat, kalau melakukan email lebih lancar, kalau video call lebih lancar, tidak seperti yang sekarang katakanlah di infrastruktur yang sekarang. Oke, kalau dari saya pribadi itu ada beberapa hal. Yang pertama, menginstal InnoB dan router ataupun apapun infrastrukturnya. Yang kedua, memastikan reliability dari sistem itu sendiri. Nah, ini akan saya bawa ke internal saya, mengatakan bahwa ternyata dia punya KPI. Nah, KPI itu akan saya translasikan. Yang namanya cepat itu gimana? Kita bilang, saya cepat itu kalau video call bisa. Oke, video call itu berapa kbps atau berapa kecepatannya? Kita translasikan demikian. Dan kita translasikan lagi berapa jumlah orang yang mungkin ya diharapkan dalam satu antena atau dalam satu InnoB itu melakukan komunikasi. Katakanlah dia bilang concurrent-nya rata-rata itu 15. Berarti 15 kali berapa yang tadi kita bilang concurrent itu harus dipenuhi oleh pertama perangkat InnoB-nya sendiri, antenanya bisa di-adopt, kemudian transmisinya. Sesudah dapat transmisi, ini transmisinya sampai ke internet gateway. Internet gateway-nya udah belum? Apakah dia memang ternyata sambil bottleneck kalau dia misalnya mengakses situs-situs yang di luar? Kalau memang bottleneck, apa caranya? Mungkin kita bilang, bisa nggak YouTube itu bikin case server di Indonesia? Jadi hal-hal ini yang harus kita lihat
Sehingga ya dalam prakteknya banyak sekali ya dalam yang saya alami, banyak sekali prosesnya itu ketika customer bilang, oh iya ya ternyata saya ini nggak butuh seperti itu ternyata. Satu sisi itu baik buat dia, tapi satu sisi yang lain biasanya saya itu suka kena sentil atau kena jewer sama teman-teman account. Karena teman-teman account merasa kita mau jualan Jer gitu. Tapi sisi yang lain kita harus lihat gitu. Kalau for the sake of jualan ya, itu customer pasti nggak balik lagi. Dia akan dibilang, gue udah keluarin 60 juta dolar tapi value-nya kecil gitu. Lebih bagus kita bilang, oke, dia mengeluarkan, oke, akhirnya yang ini gue pending deh karena memang sepertinya belum gitu. Oke, ketika dia mengeluarkan 7 juta tapi dia dapat value 10 juta, yang dia lakukan adalah seperti pengalaman saya pribadi, Jer, saya itu punya 50 juta dolar saya mau belanjain. Kira-kira menurut lu, kan lu udah tahu nih bagaimana kami bisnisnya. Lu bisa kasih masukan ke kami nggak? Kira-kira project apa lagi yang harus saya lakukan supaya nanti yang tadinya customernya udah senyum, saya mau dia ketawa terbahak-bahak, bisa kayak seamless gitu. Nah itu yang menurut saya pribadi, dan kebetulan di perusahaan saya itu cukup di-emphasize ke kami project manager sebagai ambassador dari perusahaan saya ke customer, bagaimana kita bisa menjadi trusted advisor buat mereka. Most of the time itu bukan rocket science, tapi kalau kita lihat di sini, ini sangat didap oleh PMBOK yang nantinya akan kita ingin. Kalau kita lihat lagi ada 3 itu principal statementnya ya. Yang pertama, summarize objective of the practice. Dan kemudian yang ini saya highlight nih, principles reflect good practices ya. Jadi kalau teman-teman dengar ya, sering sekali itu, ini dulu pernah saya terima statement yang sangat baik sekali dari mantan PMI Indonesia, Malaysia chapter. Dia bilang, waktu itu saya sampai diskusi pribadi, saya bilang, kenapa lu selalu bilang Pak itu, kenapa lu selalu bilang itu good practices? Dia selalu bilang begini, sebenarnya ini menyalahi konsep project itu sendiri kalau kita bilang best practices. Kenapa Jan? Karena ketika kita ngomongin project, kita udah tahu project itu unik. Berarti apapun yang the best untuk project A belum tentu the best untuk project B. Adanya practices ini yang berbeda-beda, mungkin secara waktu berbeda, mungkin secara teknologi berbeda, mungkin secara the way of doing things berbeda, itu adalah good practices yang akan menjadi best practices ketika kita mengaplikasikannya di type of project tertentu, ataupun condition project tertentu, atau di environment project tertentu. Ya, jadi diharapkan dengan menyatakan bahwa apapun yang ada di sana ini bukan best practices. Anyway, kita tahu bahwa dari dulu itu tidak pernah PMI sendiri mengklaim PMBOK itu adalah the best practices. Tidak pernah. Yang selalu diklaim adalah the most widely adopted. Kenapa most widely adopted? Karena memang dia consists of good practices. Ya, itu yang paling penting. Nah, yang ketiga di sini poinnya, principles provide parameters within which to operate. Jadi parameter-parameter ini harus kita lihat yang mungkin menjadi guideline kita. Nanti kita lihat bagaimana PMI berusaha untuk mengadopsi ini, ya. Ingat, there are many ways to remain aligned with the intent of the principle. Jadi kalau nanti dalam buku ini juga sudah bilang bahwa kami itu menyediakan hanya principles-nya aja. Ketika nanti menerima cara yang lain yang mungkin secara wording tidak tepat, tapi yang mau kita sampaikan di sini adalah bahwa yang kita akan tampilkan ini adalah guide prinsipalnya kita yang kita rasa cukup generic enough untuk kemudian kita bisa adopt ya, kita ambil dan kita pilih ya. Ibaratkan aja lah nanti PMBOK ini adalah kayak gudang senjata. Kita dapat project ya, kita lihat projectnya ini, kita masuk ke gudang senjata itu, kita ambil tools-tools yang perlu untuk kemudian perang ya, untuk kemudian mendapatkan tools yang benar-benar kita perlukan untuk melakukan project ya. Nanti bagaimana caranya nanti ada di slide selanjutnya, tapi intinya bahwa good practice itu adalah sesuatu yang sangat penting. Nah, coba kita lihat bagaimana ini berusaha dihubungkan ya. Jadi slide ini saya waktu ditampilkan saya cukup tersenyum. Kenapa? Karena menurut saya ini
adalah cara yang paling paling make sense menurut saya, dan menurut saya oh ya benar ya gitu ya. So instead of kita bikin dalam buku ya semuanya, which is nggak mungkin, dan yang kedua tidak punya flexibility untuk di-adjust seiring dengan apapun yang terjadi di lapangan, maka si PMI bilang oke, supaya gue bisa nih ya, supaya gue bisa yang kiri walaupun itu tanda kutip kelihatannya obsolete, yang sebelah kanan kelihatannya sangat generic dan nggak exactly memberikan penjelasan seperti yang di sebelah kiri, bagaimana sih caranya? Nah, dibuatlah yang namanya Standard Plus Digital Content Platform ini. Kenapa? Di situ nanti ada platform links to the models dan artifact-nya, sehingga kita bisa search tuh. Jadi diharapkan itu kayak jadi platform untuk kita mencari ya. Misalnya aku ngomongin risk, kita coba risk. Oke. Risk itu nanti kita bisa lihat macam-macam dari bagaimana kita mengidentify. Mungkin nanti akan ada spesifik dia bilang oke, untuk risk di dunia IT seperti ini dan so on ya, dan so on. Kemudian selain itu platform ini harus incorporate ya. Saya coba tandain ya, biar teman-teman bisa fokus. Yang di bawah ini, incorporate content from all PMS standard. Jadi instead of hanya untuk PMBOK-nya sendiri, dia akan coba ngelingkan itu ke standar kita bagaimana untuk menghandle risk, termasuk juga nanti bagaimana kita menghandle katakanlah untuk di dunia tanda kutip di bisnis analisisnya segala macam. Jadi ketika dia masuk ke dalam konten digital yang di platform ini, kita masuk tuh, kita bisa search dan kita punya banyak hal yang mungkin bisa kita interkorelasikan dengan apa yang kita hadapkan di project. Nah, saya itu masih kepikiran bagaimana caranya membatasi seseorang yang bisa masuk ke platform ini dengan buku yang dijual. Saya masih agak bingung gitu ya. Logikanya saya, berarti semua orang yang punya PMI ID ya, mungkin sebagai member bisa mengakses ini gitu. Nah, bisa mengakses ini. Nah, itu yang mungkin akan saya masih wait and see ya bagaimana itu dilakukan. Oke. Nah, di dalam konteks itu di dalam kontennya sendiri akan ada how to ya. Jadi how to-nya itu diharapkan bisa segenerik mungkin di dalam actual practices-nya. Termasuk ketika ada practice baru. Jadi platform ini jadi tidak kaku seperti buku yang harus dicetak ulang ya. Jadi lebih oke, bisa kita lakukan. Saya sampai saat ini saya masih bingung bagaimana korelasinya buku yang dijual, baik itu apakah buku digital, apakah ada kode sendiri yang harus kita masukkan di platform supaya kita bisa mengakses digital content ini. Atau mungkin bisa jadi juga ada serial number, begitu kita dapat ada serial number ini harus kita tie dengan user ID kita di PMI. Nggak tahu, saya belum melihat itu, tapi mungkin ini sesuatu yang cukup menarik menurut saya. Saya nggak tahu apakah sudah ada, tapi dalam prosesnya ketika saya mencoba melihat di semua resource yang saya punya itu belum secara gamblang dijelaskan. Nah, ini adalah digital content platformnya ya. Jadi kalau kita bisa di sini, this is how to practice-nya yang kalau kita di tengah ya. Jadi kita akan login ke halaman itu. Mungkin ada topik yang mungkin sudah terdefinisi secara generik ya, ada risk management dan agile. Jadi kita bisa klik, kemudian kita akan dapat tuh mungkin ada dalam bentuk video ya, dalam bentuk video yang mungkin bisa kita gunakan ya. Kalau kita bisa lihat di sini itu bahkan di sebelah kiri itu ada risk management template-nya. Jadi kita bisa download lah ya, seperti yang mungkin kontennya akan ada risk management template in agile atau in IT development, risk management berjalan in construction, mungkin akan seperti itu. Tapi intinya adalah karena ini digital content ini bisa dibuat se-fleksibel mungkin. Jadi kalau misalnya video itu ini kurang relevan dengan misalnya, dia akan rubah gitu. Saya nggak tahu apakah intensinya dari PMI adalah supaya buku yang tadi itu bisa lebih lama masa berlakunya dan lebih banyak fokus di dunia konten digital content platform, saya kurang tahu. Tapi dengan adanya ini diharapkan tidak terbataslah resource yang kita gunakan dalam menjalankan project, terutama buat kita yang di dunia project management.
Oke, jadi dengan harapan ini tidak terbatas. Jadi ini menurut saya cukup menarik ya, cukup menarik untuk bisa kita bisa kita lihat nanti bagaimana selanjutnya. Dan apakah misalnya saya punya buku yang lama bisa register juga, saya kurang tahu. Jadi hal-hal ini cukup sangat menarik menurut saya ya. Dan di sini juga ada risk management. Ya, ini adalah contoh-contoh lainnya. Oke, nah. Kalau kita lihat nih, sebentar saya ini kelihatannya ada. Oke. Kalau kita lihat di sini secara overall project ya, kita bisa lihat di sini bahwa di yang sebelumnya dia itu prescriptive, not descriptive ya. Kalau di sebelah kanan itu kita lihat untuk 7 edition dia lebih ke arah bagaimana principal guide kita ke mindset, ke action, ke behavior kita dalam menjalankan project ya. Baik dari project delivery, agile, lean-nya segala macam, tapi lebih ke arah principle guideline ya, rather than lu harus melakukan ini, mengenai tools and teknik seperti ini, ya kan? Nah, secara desain kita bisa lihat sini bahwa inputnya, outputnya, technicalnya ada, tapi kalau yang sebelah kanan itu bagaimana ke interactingnya, interdependensi dari activity, kemudian lebih fokus kepada outcomes-nya daripada on top of deliverables-nya. Jadi kalau deliverables misalnya kita bilang, oh kita punya software A, oke. Tapi dengan punya software A ini, yang kita tahu ini sebenarnya apalagi yang bisa kita lakukan, apalagi yang mungkin bisa kita gunakan dari proses pembuatan software itu, mungkin dengan ada alignment SOP yang lebih baik, sehingga punya punya software bisnis life cycle yang lebih baik, atau software bisnis proses yang lebih baik. Itu sesuatu yang mungkin ya, yang mungkin, atau menurut saya sih diharapkan dari PMI untuk bisa lebih di-emphasize. Kemudian kalau di environment project-nya ya, baik untuk internal sama eksternal itu sama. Kalau untuk aplikasinya sebenarnya ini kalau menurut saya PMI itu malu-malu bilang bahwa dia lebih ke arah yang waterfall project. Nah, kalau yang baru nanti diharapkan any kind of project, baik maupun yang dieksekusi secara agile atau tidak, itu bisa dieksekusi. Nah, target audiensnya yang selama ini lebih ke arah calon ataupun project manager, sekarang itu lebih ke arah akan ada role-nya ya, baik itu team membernya, maupun leadernya, maupun sponsornya, maupun product ownernya khusus untuk agile. Jadi dia itu lebih luas jangkauannya. Kalau yang kemarin itu lebih ke arah bagaimana kita menjalankan project. Kalau dilihat dari sisi project manager, sekarang kita lebih ke arah generic, jadi the whole project. Jadi semua diharapkan guideline ini bisa diabsorb oleh semua orang. Jadi kalau saya bilang mungkin lebih simpelnya dari project stakeholders ya. Degrees of change-nya ya, kalau selama ini kan dia biasanya incremental ya, sekarang itu lebih ke arah principle based reflectful value differentiation. Jadi lebih ke arah benar-benar secara prinsipal bagaimana value dari project management sendiri bisa di-deliver ya, Jadi kalau selama ini dia ini kita perbaiki yang dulu misalnya communication itu consist of communication dan stakeholder, sekarang kita pisah yuk, ada communication-nya, ada part-nya, itu incremental. Kalau ini enggak, kita bersama prinsipal yang pada akhirnya ingat di awal tadi, kita harus mendeliver value yang menjadi penting buat project. Talent guidelines-nya seperti sebelumnya ya, lebih kita bikin initiating segala macam. Kalau sekarang itu nanti mungkin di dalam yang digital content itu ada spesifik guidance yang akan kita provide ya. Oke. Ini satu slide yang menurut saya cukup baik yang menjelaskan tadi ya, prinsipal yang 12 tadi ya. Kalau kita lihat kan tadi ada 12 prinsipal di sini ya, di stewardship dan segala macam ini, bagaimana translasinya sebenarnya. Jadi kalau translasinya seperti ini, first of all ya, kita harus, yang menurut saya sangat penting di garis bawah itu adalah semua ini sebenarnya akan merefleksikan kondisi bahwa each project is unique. Jadi ini satu statement yang sesudah saya coba baca, kemudian ada penjelasannya yang saya dapatkan, saya dengarkan tim ahli dari PMI menjelaskan. Pada akhirnya kesimpulan saya, ternyata itu sebenarnya dia nggak totally berbeda dengan konsep PMBOK yang lama, tapi
mungkin caranya aja yang berbeda. Kalau yang dulu itu ya project itu unik tapi harus dulu define. Kalau sekarang itu oke, mari kita mengadopt sesuatu yang akan berguna, akan baik buat customer. Jadi kalau kita lihat di sini yang pertama, be a diligent, respectful, and caring steward. Nah, tadi kita bilang stewardship ya. Jadi sebagai seorang leader dalam project, kita harus lebih rajin lah. Dan ketika kita menanyakan pendapat, lebih respect. Dan ya sebagai pemimpin kita harus lebih menonjolkan leadership yang baik ya. Kita tahulah banyak macam-macam, ada yang bilang servant leader ya, macam-macam lah istilahnya. Tapi menurut saya leadership itu nggak selalu sebaiknya servant leader, enggak. Dalam posisi tertentu kita harus benar-benar dictatorship leadership. Kita harus mengaplikasikan itu dalam kondisi-kondisi tertentu. Misalnya dalam kondisi di mana semua tim udah kebingungan, semua tim sudah ada mulai friksi, ya itu mungkin sesuatu yang harus kita lihat, kita adjust. Oke, pada momen seperti ini kita nggak bisa lagi mengakomodasi seperti servant leadership, tapi bisa lebih ke arah dictatorship. Yang kedua, kita harus build a culture of accountability and respect. Oke, kalau di sini disebutkan di sebelumnya itu adalah tim ya. Jadi it's all about the leadership ya. Leadership itu orang selalu berpikir leadership itu dia harus jadi pemimpin, enggak. Sebenarnya leadership itu kalau saya pribadi itu melit diri sendiri itu juga penting. Kalau kita bisa melit sendiri berarti kita bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan, which is accountability. Dan merespek orang ya, merespek orang. Jadi sebagai bawahan pun kita harus respect atasan kita, bukan hanya atasan merespek bawahan kita. Contohnya seperti ini. Kalau leadership yang top down ya, kita lebih ke arah gua harus memperhatikan anak buah gua gitu. Tapi satu sisi yang lain saya juga menemukan banyak engineer itu yang cukup peka dengan kita. Misalnya seharusnya kita itu memang tanda kutip mengomong engineer kita, tolong dong biar kita kompak gimana caranya segala macam. Mereka memberikan feedback supaya project ini bisa dilakukan dengan baik. Itu satu hal kalau kita lihat dari top down. Tapi dari bottom up bisa kita bilang PM gue ini kayaknya butuh data-data ini lebih cepat. Kenapa nggak gue proactively sampaikan ya, sehingga ketika dia akan membuat misalnya web report dia lebih mudah. Kalau saya pribadi itu, jadi leadership itu nggak selalu dari atas ke bawah, tapi bisa dari bawah ke atas. Dan so far ya selama saya bekerja sebagai karyawan, itu selalu yang saya pegang ya, karena saya selalu berasa saya punya kewajiban ya, saya akan value profesionalisme saya rather than lihat dia siapa, bahwa saya harus memberikan sesuatu yang baik yang bisa memberikan impact ya, baik ke atas maupun ke bawah dari pekerjaan. Jadi dari accountability saya melakukan task saya, sama bagaimana saya bisa menghargai atasan saya dengan memberikan outcome yang baik ke beliau, misalnya seperti itu. Yang kemudian ada engage stakeholders, ini mungkin standar lah ya, dari dulu juga sudah ini. Yang keempat itu focus on value ya, seperti kita lihat di sini, value ya. Kemudian, nah ini nih yang menurut saya sedikit kurang di-emphasize di buku yang lama. Di buku yang lama itu kita bisa ngelihat seolah-olah, kalau sebenarnya ada integration di awal kan, jelas-jelas di integration. Seolah-olah semua itu silos gitu. Jadi rather than focus on how to make a better process, kita bilang itu kita udah punya cycle, kita fokus pada pekerjaan kita. Kalau saya ngelakuin ini, gimana caranya biar baik gitu. Padahal kalau kita pikir-pikir, misalnya nih engineer melakukan desain itu cukup bagus menurut dia, mungkin buat sebagian orang, tapi mungkin ada engineer baru yang cukup pusing ketika melihat bagaimana desain itu akan diterjemahkan dalam bentuk konfigurasi atau dalam bentuk action. Jadi kita harus merecognize, dan sistem integration itu harus kita buatkan dalam satu hal yang sangat kohesif, sehingga apapun yang kita kerjakan itu merupakan bagian dari interaksi dengan dalam kutip project system yang ada, sehingga pada akhirnya kita menghasilkan pada akhirnya yang dibawa ya, satu outcome yang bisa balik lagi tadi ke value tadi ya gitu. Kemudian ada nomor 6, motivate, influence, which is coach and learn ya. Ini standar juga ya. Selain kita memberikan sesuatu ke orang yang menurut kita mungkin lebih tanda kutip lebih berpengalaman, kita harus tetap belajar untuk hal-hal yang baru juga. Kita nggak bisa bilang, dan kalau boleh jangan ada keluar, memang begini kita ngelakukan. Itu sangat dihindarkan dalam dunia yang sekarang ya. Kita tahu bahwa dulu itu kalau mau belanja kita harus lihat baju dan harus ini gitu. Sekarang pada akhirnya orang bilang nggak apa-apa, lo beli aja kalau memang misalnya
bajunya kekecilan lu bisa balikin nanti aku ingin, tapi modelnya harus sama. Nah itu jadi nggak ada lagi yang namanya dunia yang dulu yang cukup tanda kutip rigid ya prosesnya. Sekarang itu mungkin orang lebih menginginkan yang namanya flexibility. Ya, kemudian nomor 7, tailor delivery approach based on the context. Nah, kalau ini sangat selalu diemphasize oleh atasan saya. Beliau itu selalu bilang, kalau lu ngerjain project, kalau lu mau ngelakuin sesuatu, even kalau lu mau berbicara sesuatu, lu harus tahu konteksnya apa. Oke, konteksnya. Apakah konteksnya itu kita menanyakan atau memberitahu, itu yang pertama, yang basic. Yang kedua, konteksnya kita dalam proses apa memperbaiki atau memang sesuatu yang sudah kita plan. Jadi dalam hal ini ketika kita men-tailor satu project atau kita meramu bagaimana kita menjalankan, semua activity itu harus benar-benar pada konteks yang seharusnya, ya. Misalnya kalau orang desain, konteksnya desain, kita ngomong desain itu biasanya itu kan sesuatu yang tanda kutip yang ideal ya. Konteksnya itu ketika dia ngomong presentasi ke customer bilang, oke, secara good practices dari kami gini loh. Konteksnya kami ngomong ini adalah ideal. Oke. Nah, ketika kita mempresentasikan itu, tapi dari fakta lapangan yang kita terima begini. Nah, untuk mengadjust hal yang ideal ini dengan hal yang di lapangan, ya, konteksnya itu, maka kita akan menjalankan desain yang seperti ini. Jadi bukan ujuk-ujuk desain yang harusnya kita akhirnya kita propose itu, bukan. Kita harus membicarakan bahwa ini yang ideal, ini yang di lapangan, dalam konteks supaya lebih make sense dan value-nya tetap didapat, harusnya dilakukan seperti ini. Nah, itu penting sekali. Oke. Kemudian build quality into process and result dari dulu ya, tapi sekarang lebih dimasukkan lagi. Kalau dulu quality itu adalah tools yang harus kita gunakan. Jadi sekarang itu enggak, dalam setiap activity kalau boleh quality itu sudah in dalam itu. Misalnya kalau kita bilang, gue mau ngelakuin ini rather than inspect, gue bakal melakukan kayak audit dalam proses sehingga memastikan produk atau outcome dari activity kita bisa melakukan memberikan value yang paling baik. Nomor 9 ini address complexity using knowledge, experience, and learning. Nah, banyak orang bilang, aduh, proyeknya susah nih, proyeknya baru gitu ya. Kalau saya pribadi ada kayak sekarang ini kita mau mengimplementasikan di salah satu operator ya di Indonesia untuk mengimplementasikan teknologi yang namanya SRv6 ya, segment routing version 6. Jadi itu akan memberikan flexibility kepada mereka untuk bilang oke, rather than harus mengkonfigur semua infrastruktur, dia akan bilang dalam satu controller, dia bilang aku mau salah satunya itu adalah enterprise customer dia. Aku mau Bank Mandiri sebagai customer terbesarku punya guarantee bandwidth dan experience latency yang sekian. Nah itu, kalau orang mikirin dari teknologi dan kompleksitinya dan step yang akan kita lakukan gitu, waduh, kalau boleh gue nggak masuk project itulah, bakal disaster gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, wah challenge nih gitu. Experience saya sebagai engineer, experience saya melakukan project yang mungkin nggak saya advance itu, kemudian saya ingin belajarnya, kemudian pengetahuan dari teman-teman engineer yang sudah melakukan project worldwide gitu, itu menjadi complexity itu menjadi challenges yang kita lihat gitu. Nah, di dalam si PMBOK itu mau mengemphasize itu bahwa bilang complexity itu adalah sesuatu yang baik gitu, yang kita bisa address ya dengan knowledge, experiences, learnings yang kita punya. Ingat bahwa yang menjalankan project itu adalah tim, bukan kamu sebagai PM atau sebagai team leader. Oke. Kemudian kita mengaddress opportunities ya, opportunity untuk belajar, dan threat atau negative risk-nya kita lihat juga. Jadi kita lihat ini ada shifting nih, rather than state as a race only, sekarang udah dibuat lebih spesifik opportunities dan threats. Yang ke-11, be adaptable and resilient, tentu ya. Ini yang selalu bilang kita melakukan begini, ini waterfall, sebenarnya itu enggak 100% benar walaupun translasinya di lapangannya seperti itu ya. Tapi memang di buku ini diharapkan semua orang itu lebih tanda kutip nih, kalau orang bilang kan adaptable and resilient ini kan agile gitu ya, mindsetnya agile.
yang sebenarnya kalau kita bahas nggak exactly agile software development, tapi agile-nya ini memang benar-benar mindset-nya yang agile. Jadi itu sebenarnya dua hal yang sangat berbeda lah, cuma punya konsep yang sama. Dan yang terakhir ya welcoming change lah, kalau ini enable change to achieve and envision future state. Jadi changes itu adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari, dan kalau dalam project itu ya konsepnya itu dalam project itu kita harus melakukan perubahan seradikal apapun for the sake of customer, for the sake of value yang kita deliver, kita harus ikut. Mungkin ada constraint-nya ya, kaitan dengan cost, waktu, tapi semangatnya harus itu. Nah, cost, scope, timeline itu sesuatu yang bisa didiskusikan. Dan customer, pengalaman saya, selama itu akan mendeliver dan dia rasa yakin selama itu dia akan menerima value yang maksimal dari project itu, saya belum pernah ada lihat hesitation dari customer. Nah, di sini tuh saya state-nya, saya rampungkan semua ini, sebenarnya kuncinya adalah each project is unique, so how we interact to the project should be also based on this principle, which is the 12 principles yang akan kita lihat di buku. Ya. Jadi itulah dari saya ya. Jadi mungkin saya serahkan ke moderator. Mohon maaf kalau terlampau cepat atau kelamaan juga. Silakan. Ya, terima kasih Pak Jerry untuk materinya gitu. Nah ini tapi sudah ada pertanyaan nih Pak dari rekan kita, Bapak Syarif Alfarizki. Ya. Ya, pertanyaannya, jika nanti PMBOK 7 officially launch, apa yang akan membedakan antara PMP dan PMI ICP, Pak? Karena sepertinya PMBOK 7 ini didesain based on dari perubahan bisnis saat ini yang sudah mengarah ke agile. Nah, selain itu di New Eco 2021 ini pun untuk examnya sudah 50% dan untuk prediktif dan 50% untuk agile. Ya, oke. Kalau saya terus terang nggak bisa jawab bagaimana nanti, tapi kalau dari saya pribadi yang saya lihat adalah arahnya seperti ini. SCP itu akan jadi usang gitu, karena memang banyak part dari SCP itu yang tanda kutip udah dimasukkan. Jadi kalau terakhir kemarin ada teman nanyain, Jer, aku mau ujian PMP ya. Kebetulan saya ada teman yang sudah lulus juga gitu. Teman yang lulus ini kasih info ke saya bahwa, Jer, kalau ada yang mau ujian, lu bilang dia itu belajar PMI SCP-nya, sama baca PMBK-nya gitu. Karena memang kebanyakan agile-nya pertanyaannya. Jadi menjawab pertanyaannya, untuk SCP sendiri, kalau menurut saya belum tahu apakah nanti akan specifically lebih ke arah yang tanda kutip disiplin agile-nya si PMI yang beli ya. Tapi kalau secara generik, konten dari PMI SCP ya, itu sebenarnya sudah dimasukin di di PMBOK yang ketujuh. Apakah apakah PMI ACP akan punya source yang sama? Saya belum tahu. Dari saya belum bisa jawab. Bisa jadi enggak. Menurut saya enggak masalah juga. Sama kayak kemarin kita ngomongin ada PMI RMP. RMP itu apakah tidak bisa pakai buku PMBOK? Bisa. Cuma kita harus gali lebih banyak karena memang source-nya di PMBOK-nya itu sangat spesifik sedikit ya. Maksudnya untuk riset itu hanya satu bab. Tapi karena saya juga ujian PMI RMP itu based on sendiri tanpa nanya orang gitu. Saya coba dan saya coba ini bagian misalnya kayak kita ngomongin misalnya bagian misalnya risk kualitatif risk assessment. Kualitatif apa? Saya cari di Google segala macam. Ternyata ternyata PMI ada bukunya juga. Saya baca bukunya itu ya, standarnya itu ya tanda kutip lebih karena di buku PMBOK-nya mungkin dia dibikin generik, tapi di sini tuh lebih sangat jelas gitu ya, termasuk kayak ada istilahnya risk appetite itu yang di PMBOK-nya hanya sekilas gitu, di bukunya lebih banyak, lebih detail dibahas. Jadi menjawab pertanyaan tadi Pak, kalau yang saya lihat sih mungkin buku ini akan jadi guideline untuk keduanya. Nah, apakah akhirnya PMI ACP itu jadi tidak relevan lagi? Let's see lah ya Pak. Saya sampai sekarang belum bisa melihat itu, dan saya belum punya source atau belum punya cara untuk nanyain itu, karena kalau saya nanti udah baca mungkin benar-benar udah final release ya. Kalau saya kan sekarang masih ada yang snapshot. Kalau saya lihat sih bisa jadi seperti itu kira-kira. Mudah-mudahan menjawab ya Pak ya. Tapi kalau ada lagi boleh Pak, mungkin langsung di unmute aja, bisa
dilanjutin pertanyaannya. Silakan Pak Syarif. Kalau tidak, bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Sementara cukup dulu Pak Jari. Oke. Terima kasih. Baik, makasih Sip. Pak Syarif. Sama-sama Pak Jari. Oke, ya lanjut nih Pak dari Bapak Risang Rahaditya. Nah, ke depan untuk sertifikasi semacam PMI RMP ini untuk examnya apakah akan mengacu PMBOK 7? Jika iya, berlaku mulai kapan nih Pak? Oke, ini cukup menarik ya. Karena saya ngelihat ya dari buku keempat saya belajar RMP, ya kan guideline standarnya dari PMI itu kalau nggak salah dia cuma berubah sekali, padahal bukunya udah berubah 2 kali gitu ya. Kalau saya lihat itu mungkin yang di sananya mungkin akan di-emphasize untuk lebih ke arah dunia yang sekarang, which is digital ya gitu. Tapi saya nggak ngelihat ada urgensi PMI untuk merubah source-nya gitu. Karena konsep dasar risk management itu ya tetap dulu sama, identify, ya kan? Identify, plan, response plan, execute, kemudian kita lihat, balik lagi ke identify, standar. Kalau dari saya pribadi standar gitu, dan kalau itu sudah embed di otak kita ya sebagai PM, itu harusnya nggak perlu takut dengan variasinya juga gitu. Cuma mungkin akan ada terminologi yang dirubah. Misalnya kalau PMI kan selalu ngotot kan yang namanya salah satu risk response plan itu adalah transfer misalnya. Padahal kita tahu ketika ada risiko di proyek, katakanlah kita ada risiko alat yang kita kirim dari Jakarta katakanlah ke pengoboran di Kalimantan itu ada risiko bermasalah gitu. Terus dia bilang itu harusnya ditransfer, artinya kita insurance gitu ya. Kita kasih insurance ke pengirimannya. Tapi kalau kita lihat nih, kalau misalnya mesin ini tenggelam di laut, oke. Si pihak ekspedisi akan membayar kita seharga mesin itu. Nah, di kitanya gimana? Apakah proyek kita akan tetap jalan smooth seperti semula? Enggak, kita akan nunggu mereka mengirimkan kembali. Secara finansial atau financially kita tercover. Secara scope enggak, secara schedule enggak. Nah, mungkin ini akan dirubah ya di beberapa sertifikasi yang lain. Transfer itu sudah diganti sama share ya. Mungkin perubahan-perubahan itu hanya seperti itu. Kalau saya pribadi, tapi mungkin saya sangat bisa salah kalau saya melihatnya seperti itu, Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Atau mungkin ada pertanyaan lanjutan, silakan Pak. Nah, selanjutnya nih Pak dari Ibu Marina Noviani. Motivate, influence, coach, and learn. Apakah akan melibatkan proses coaching pada proyek-proyek yang menggunakan metodologi Agile? Silahkan Pak. Oke ya, ini menarik nih. Ini sesuatu yang menurut saya briliannya PMI ya. Jadi PMI ini sebenarnya dulunya menjadi satu tanda kutip kayak benchmarking, tapi satu sisi yang lain kita harus akui nggak secepat itu ya, dia nggak se-agile itulah. Jadi instead of langsung di-embed di buku ke-6, dia bikin satu buku kecil untuk agile gitu ya. Nah, yang tadi itu Bu, yang apakah itu akan diambil? Menurut saya sebaiknya iya, karena kita harus lihat bukunya ya Bu ya. Sebaiknya iya, karena itu hal yang sangat baik dari dunia agile. Di dunia agile itu yang konsepnya ya, kita punya agile principles itu ya. Kita ada manifestonya yang 4, ada yang 12 itu. Di situ kan jelas-jelas dibilang bahwa untuk bisa menjalankan project dengan baik, untuk bisa mendeliver value yang paling tinggi, untuk bisa mendeliver outcome yang paling tanda kutip efisien dan efektif, ya timnya harus kuat, ya. Which is dalam hal ini nggak akan pernah ada itu kita misalnya hire semua orang terpintar di dunia dikumpulin jadi satu, ya jadi satu, kemudian menghasilkan produk yang paling baik. Belum tentu. Akan ada proses coaching, akan ada proses negotiating, akan ada proses fighting lah, kalau saya bilang fightingnya berantem, akan ada proses adjustment dari sana sini. Itu kenapa istilahnya dia bukan training tapi coaching. Nah, coaching ini kalau kita ngomongin IT ya, coaching itu kan saya jago C++, saya panggil orang yang belum jago, saya coach dia, oke begini.
Kalau terjemahannya ke situ menurut saya itu terlampau sempit. Kalau coaching itu lebih ke arah bagaimana kita bisa meng-coach orang untuk menyadari bahwa in the end of the day, this project should produce an outcome that has the highest value to the customer. Namanya customer ini belum tentu harus orang luar ya, karena bisa jadi internal. Customer ini adalah orang yang akan menggunakan deliverable dari project kita ini. Nah itu yang paling penting. Nah proses coach itu ya kalau ibu bilang apakah iya? Sebaiknya iya, karena itu hal yang baik yang menurut saya sangat-sangat penting untuk di-adopt di buku yang baru. Nggak usah di buku yang baru, di kita, dunia kita. Keluarga aja misalnya, kita sama anak ya. Kita kan tahu kan, meng-coach itu bukan berarti exactly apa yang kita lakukan harus diikutin. Contohnya kecil lah, misalnya anak nih. Kalau saya nyuci piring ya, simpel aja. Saya nyuci piring itu biasanya begini. Saya bersihkan dulu semua, ya. Bersihkan dulu pakai air, sampah-sampahnya, baru saya sabunin. Sudah saya sabunin, saya bilas, oke? Sesudah saya sabunin, saya bilas, saya langsung tiriskan gitu. Oke? Nah, anak saya yang perempuan agak berbeda itu. Dia nggak masalah, dia ambil sabun ya, terus dia suka tirisin begitu, terus dia siram, baru dia sabunin, dia campurin ke ember, terus dia ambil keluar, disabunin lagi sama dia, kemudian dicemplungin lagi dengan ember yang berbeda, baru ditirisin gitu. Nah, saya lihat nih, oh ternyata yang dilakukan anak saya perempuan itu jauh lebih bersih dari saya. Kalau saya cepat, ya bersihin jadi dia namanya laki-laki kan gitu kan. Ternyata dia itu selalu komplain, ini kok ada minyaknya atau apa, dan dia ngelihat proses saya itu, saya ngajarin dia begitu, cuma lihat enggak, aku bisa lakukan lebih baik untuk outcome yang lebih baik. Nah proses coaching seperti itu yang diharapkan terjadi di project kan. Makanya kita balik lagi deh ke filosofi project itu unik itu, dan hasil yang baik itu saya mungkin bikin best practice yang menurut saya tanda kutip it is good practice. Ternyata anak saya punya good practices yang lebih, menurut saya sekarang itu lebih best practice, tapi dia itu boros air. Itu aja bedanya. Jadi bisa jadi ya Bu Marina bisa sangat bisa, dan saya harapkan juga seperti itu personally. Itu kira-kira. Mungkin ada tambahan Bu Marina, mau dilanjutin? Ya, terima kasih Pak Jerry atas penjelasannya. Karena memang akhir-akhir ini saya tertarik di bidang coaching, dan berarti ini inline gitu ya dengan penanganan proyek-proyek ke depan gitu Pak. Terima kasih Pak Jerry. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Marina. Nah selanjutnya nih pada pertanyaan dari dari YouTube sih. Nah dalam mengelola proyek sehari-hari, apakah akan terpengaruh dengan adanya perubahan edisi PMBOK nanti? Mohon pencerahannya Pak. Oke. Kalau menurut saya prosesnya justru kebalik ya. Yang terjadi di lapangan lah yang membuat buku ini berubah. Gitu. Jadi bukan buku ini yang berubah di lapangan, enggak, kebalik ya. Jadi banyak orang selalu, ya itulah makanya orang banyak itu selalu bilang, oh buku ini bagus kan, enggak gitu loh. No, nothing is perfect in this world except God gitu ya. Tapi kalau yang saya lihat justru kebalikan ya. Yang terjadi itu adalah buku ini dibuat, direvisi atau diapain lah namanya itu, karena memang di lapangannya itu udah nggak kayak ya relevan lagi yang seperti itu. Ya, jawaban singkatnya seperti itu. Buku ini terjadi karena perubahan yang di lapangan, bukan buku ini akan merubah di lapangan. Untuk banyak perusahaan, buku ini akan memvalidasi beberapa orang PMO, beberapa orang praktisi project untuk bilang ke manajemennya, Pak, Bu, Bos, CIO, my dear CEO, it's time for us to change. Ya, this is already been validated by PMI. Jadi instead of ini yang merubah, bukan. Enggak, ini hanya memvalidasi aja bahwa di lapangan itu sudah tidak seperti yang sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Gitu, Mbak Okta. Oke, terima kasih Pak. Nah, ini ada satu pertanyaan terakhir nih Pak ya. Ya. Kalau sekarang ini kan ada PMBOK 7, kemungkinan akan ada pula yang ke-8 dan seterusnya. Menurut Bapak nih, untuk kami sebagai pelaksana proyek, apakah harus mengikuti metode sesuai PMBOK terbaru Pak? Nah, ini. Oke, terima kasih. Jadi balik lagi, saya senangnya PMI itu kenapa saya aktif ya. Saya juga aktif di beberapa organisasi nirlaba yang lainnya, asosiasi kayak asosiasi audit ISAKA gitu ya. Dalam prosesnya
PMBOK itu yang saya lihat ya, buku itu selalu mengadopsi kehambelannya, mengatakan bahwa aku adalah sesuatu, kalau bisa ngomong ya, buku itu bilang aku ini hanya framework, aku ini hanya kalau mau perang aku itu hanya gunakan senjata gitu. Aku itu adalah terdiri dari pengalaman-pengalaman orang yang diadopsi dan dibuat dalam tulisan yang tanda kutip formal, untuk kemudian kamu bisa serap, kamu bisa pahami, dan kamu bisa terjemahkan untuk menjalankan proyek kamu. Ya, jadi adanya seperti itu aku kenapa suka buku. Jadi nggak misalnya di PMBOK itu. Jadi ya dulu aku juga baru PMP bilang, oh aku udah PMP, buku ini ya. Lama-lama itu saya pahami nggak seperti itu gitu. Jadi yang menjawab pertanyaan tadi kayaknya ya saya nggak bisa jawab gamblang, tapi intinya seperti itu. Mau PMBOK berapapun ya, maupun berapapun, sebaiknya itu tidak merubah cara Anda kalau dalam posisi proyek Anda lancar-lancar aja. Artinya lancar-lancar aja, proyek Anda mendeliver value yang paling baik buat customer, proyek Anda sangat efisien dalam artian benar-benar menyuplai semua budget, kemudian on time nggak mungkin, hampir belum pernah ya, maksudnya sesuai dengan schedule baseline yang keberapa gitu ya seperti itu gitu. Jadi nggak perlu di-adjust kalau memang masih fine ya, mungkin lebih ke arah learning aja. Oh ternyata ada seperti ini, mungkin terminologinya lebih baik, mungkin akan membantu kita bisa mempresentasikan project progress kita lebih baik gitu ya. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi kalau memang sudah oke, buku ini hanya akan jadi panduan kita untuk lebih oke lagi ya. Jangan merubah sesuatu yang kata buku ini seperti enggak. Buku ini enggak pernah men-state seperti itu. Kalau buku ini bisa ngomong bilang aku hanya guideline, apalagi sekarang udah jelas kan, hanya principles, yang which is translasinya apa. Nah itu yang tadi yang sampai bikin digital content framework digital itu supaya si PME ini cukup agile untuk meng-catch-up apapun perubahan di lapangan. Ya, jadi jawabannya sebenarnya kalau menurut saya pribadi, sorry, saya juga nggak orang ahli lah ya. Jadi saya lihat di sini banyak teman-teman saya kenal beberapa yang sudah menjalankan proyek mungkin 25-35 tahun. Ampun suhu, tapi ini hanya pengertian saya ya. Saya bisa salah, saya bisa enggak benar, tapi dari pandangan saya pribadi, kalau buku-buku ini mau ke 7, mau ke 8, mau ke 100 nanti itu lebih ke arah mungkin bolehlah jadi benchmarking kita untuk jadikan reference untuk menjalankan proyek kita dengan lebih baik lagi ya. Kalau sekarang baik, lancar dan customer happy, dan ingat ya, value itu buku ini kan bilang value itu nggak selalu uang, nggak selalu efisiensi proyek, tapi bagaimana project outcome Anda bisa ditranslate untuk kebaikan customer kah atau internal kita. Kira-kira seperti itu, Bu Okta. Mudah-mudahan bisa menjawab. Nah, oke. Ya, terima kasih banyak Pak Jerry atas penjelasannya, dan semoga nanti di lain waktu kita bertemu lagi dengan tema-tema yang lain ya Pak ya. Nah, kalau gitu sudah sesi kita hari ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak dan Ibu dan semua yang berpartisipasi dalam webinar ini, dan semoga dapat bermanfaat juga ya untuk rekan-rekan semuanya. Sehat selalu Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun kekurangan. Terima kasih, selamat siang. Adios. Halo rekan-rekan profesional, jika Anda menyukai video ini, yuk dukung kami dengan cara subscribe, like, and share video ini. Nah, untuk rekan-rekan profesional juga yang ingin memberikan masukan ataupun saran, langsung saja tulis di kolom komentar di bawah ini. Semoga video ini bermanfaat ya untuk rekan-rekan profesional. Sampai jumpa kembali di video Dynamic Talk berikutnya.